Podcast Emosi Present. Kenapa memaafkan sering sekali hanya di bibir, tidak dari dalam hati? Apa yang menyebabkan bibir sama hati ini nggak sinkron ketika memaafkan? Begini Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita bicara mengenai memaafkan, kita juga harus bicarakan mengenai minta maaf. Jadi memaafkan dan minta maaf ini satu paket, seperti dua sisi mata uang begitu ya. Coba kita ingat lagi tuntunan taubat misalnya dari Allah. Kalau kita mau bertobat itu kan ada tahapannya. Yang pertama, sadari dulu dari dalam hati kita bahwa memang kita yang salah ini. Itu harus disadari dulu dari dalam hati. Jadi bukan diomongin dulu minta maaf, tapi harus hatinya ini menyadari dulu bahwa memang ini kita berbuat salah. Baru setelah itu tahap keduanya kita minta maaf. Kalau ini urusannya dengan orang lain, kita harus minta maaf dulu pada orang itu. Baru setelah itu kita minta ampun pada Allah, istighfar. Nah, setelah itu yang terakhir kita berjanji dan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengulangi lagi kesalahan itu. Nah, saya kira ini juga bisa dipakai ketika kita mau memaafkan orang. Nah, jadi sebelum kita mengucap di bibir aku maafin kamu gitu misalnya, sesungguhnya yang harus dilakukan tahap pertamanya adalah menyadari dulu dalam hati kita, Bapak Ibu. Lah apa yang disadari? Begini Bapak Ibu, sadarilah bahwa kalau ada orang menyakiti kita, ada orang berbuat salah pada kita, itu pasti kita juga punya andil kesalahan. Tidak mungkin Bapak Ibu sebuah pertengkaran terjadi kalau kesalahan hanya ada milik satu orang saja. It takes two to tango Bapak Ibu. Butuh dua orang yang sama-sama menyumbang kesalahan untuk terjadi sebuah pertengkaran. Atau bahkan ini bentuknya bukan sebuah pertengkaran, tiba-tiba dia nyakitin kita aja. Itu pun Bapak Ibu kita pasti juga punya andil salah itu. Sekecil apapun. Misalnya mungkin hanya sekedar kita membuat suasana dia memungkinkan untuk berbuat tidak baik pada kita. Misalnya contohnya begini, kalau ada suami istri misalnya ya, lalu tiba-tiba istrinya marah-marah. Kemudian dia mengucapkan kata-kata yang nggak baik pada kita gitu. Misalnya ya, ini kalau ini suaminya misalnya yang dimarahin suaminya. Lalu suaminya bilang begini, aku ini salah apa sih? Kok kamu marah-marahin begini, kamu melakukan ini padaku, kamu menyakiti aku, padahal aku diam aja loh. Nah kata istrinya, ya diamnya kamu itu sebenarnya menyakitkan gitu. Justru karena kamu nggak ngomong itulah menyakitkan. Nah, ini kan suaminya nggak sadar bahwa ternyata ya diamnya itu yang nyakitin itu yang membuat istrinya jadi marah-marah. Artinya begini, sering juga kita tanpa sadar melakukan kesalahan itu yang karena sumbangan kesalahan kita itulah menyebabkan orang jadi menyakiti kita. Nah jadi Bapak Ibu yang pertama kali harus disadari itu dulu. Baru setelah itu Bapak Ibu tahapan keduanya kita secara empatik berusaha memaklumi apa sih sebabnya dia tuh melakukan itu pada kita gitu. Coba Bapak Ibu kaji dulu, coba dibicarakan apa sih sebabnya dia melakukan itu pada Anda. Ya itu tadi yang pertama sudah ya, jangan-jangan karena memang Anda sendiri punya salah pada dia. Atau yang kedua Bapak Ibu, dia menyakiti kita itu kenapa? Jangan-jangan dia sendiri pernah punya pengalaman di masa lalu dia yang sangat menyakitkan bagi dia dan dia sendiri belum mampu memaafkan itu. Nah, sehingga rasa marah, rasa sakit hati, rasa dendam yang dia pendam itu mewujud dalam tindakannya pada kita. Itu sering sekali terjadi Bapak Ibu. Nah, kalau Anda berani dan Anda sanggup memaklumi ini, Anda sanggup melakukan itu, menyadari bahwa kita juga pasti punya andil salah. Yang kedua kita coba memaklumi kenapa kok dia begitu, jangan-jangan dia juga pernah punya pengalaman yang menyakitkan. Nah mudah-mudahan nanti akan terbuka Bapak Ibu jalan untuk memaafkan dia yang bukan hanya di bibir tapi dari dalam hati. Pertanyaannya adalah kenapa memaafkan itu lebih mudah dari ikhlas? Seringkali kita bilang kayak saya sudah maafkan dia, tapi sebenarnya dalam hati belum ikhlas. Begini Bapak Ibu, kalau Anda sudah memaafkan yang benar-benar memaafkan,
itu mestinya sudah melewati dulu tahapan ikhlas, tahapan ridho. Kalau Anda belum melewati tahapan ini, saya yakin sekali belum memaafkan itu. Jadi ini bukan dua hal yang berbeda sebenarnya. Kalau kita sudah memaafkan yang benar-benar, itu pasti sudah melewati dulu itu tahapan ikhlas. Jadi saya kira kalau belum ikhlas, kalau belum ridho, itu kita akan sulit untuk benar-benar memaafkan. Bagaimana caranya untuk ikhlas? Ya seperti yang saya jawab tadi sebelumnya, mungkin pertama kali ya itu sadari dulu bahwa kita mungkin punya andil juga kesalahan terhadap peristiwa ini, terhadap dia menyakiti kita itu. Lalu yang kedua, kita coba maklumi kenapa kok dia melakukan itu. Jangan-jangan bukan hanya karena kita punya andil salah, tapi juga jangan-jangan dia sendiri pernah punya pengalaman yang sangat menyakitkan, yang dia sendiri belum mampu memaafkan itu. Jadi begini Bapak Ibu, kalau ada orang yang sulit sekali minta maaf, itu besar sekali kemungkinan karena dia sendiri belum mampu memaafkan seseorang di dalam perjalanan hidupnya di masa lalu. Itu Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya untuk ikhlas? Yaitu mungkin bisa dilakukan dulu. Daftarkan diri Anda, Self Total Solution, untuk meraih healing, happiness, success, greatness. Atau Anda bisa mengikuti Self Healing, bagaimana cara menterapi emosi dan penyakit fisik. Hubungi Azmi Yudianto 0857 28000074 dan raihlah kebahagiaan Anda. Karena Anda berhak bahagia. Terapis Emosi Present.